Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Camp Serigala di Pegunungan 10.000 ras berbatasan dengan tentara Warazerk, sehingga sering terjadi perang untuk memperebutkan wilayah. Perang, tentu saja ada pemenang dan pecundang, dan kali ini merupakan kerugian kecil bagi pasukan suku Serigala. Tentu saja, tidak ada pemimpin suku Serigala yang berpartisipasi dalam perang ini, tetapi jenderal mereka memimpin pasukan untuk berperang di medan perang lainnya. Qin Chen juga telah mengetahui tentang kem-kem Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, Tiangong, dan lain-lain. Tetapi meskipun orang-orang ini mendengar ada kekuatan seperti itu, mereka tidak tahu pasti posisi kem kekuatan itu. Medan perang dari 10.000 ras sangat besar. Selain itu, di medan pertempuran 10.000 ras, ada 10.000 ras yang berjuang untuk garis depan. Untuk bersaing memperebutkan wilayah dan mendapatkan sumber daya, ada baiknya tentara umum ditempatkan di satu tempat selama puluhan ribu tahun. Belum lagi meskipun ras monster dan ras manusia adalah sekutu, mereka adalah klan monster, dalam perang melawan iblis, 10.000 klan secara alami tidak mau terikat dengan klan manusia. Saat menandatangani perjanjian 10.000 ras, dinyatakan bahwa menurut kontribusi berbeda dari berbagai ras dalam perang melawan iblis, status dan keuntungan yang diperoleh setelah perang yang berhasil di masa depan akan berbeda. Dengan cara ini, puluhan ribu ras lainnya secara alami sangat aktif, berharap untuk membunuh lebih banyak iblis dan mendapatkan lebih banyak prestasi tempur, sehingga mereka dapat menduduki peringkat di depan ras lain di masa depan. Oleh karena itu, semua ras memiliki wilayahnya masing-masing, dan pada saat yang sama mereka sering berpindah demi pertempuran. Setelah puluhan ribu tahun, jika bukan jarak kekuatan yang sangat dekat, sangat tidak mungkin untuk mengetahui apakah kekuatan manusia seperti Tiangong ada di timur, barat, utara, dan selatan. Mungkin nenek moyang pegunungan 10.000 ras tahu, tetapi bisakah Qin Chen bertanya kepada tuan ini karena masalah sepele ini? Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Qin Chen tertekan. Dia jelas datang ke medan perang 10.000 ras berdasarkan beberapa informasi yang diberikan oleh Poison Master Chaos. Tapi dia merasa seperti menjadi orang bodoh, dan dia tidak tahu harus kemana. Karena medan perang 10.000 ras telah berubah begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir, informasi yang diberikan oleh Chaos Poison Venerable sudah lama ketinggalan zaman. Dia cukup terdiam. Jika ini masalahnya, pertama-tama aku akan tinggal di camp pegunungan 10.000 ras selama beberapa hari sebelum membuat rencana. Fikir Qin Chen membuat keputusan. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah yang mulia Juesan terlebih dahulu. Orang ini telah mengikuti dirinya sendiri. Ini benar-benar momok. Jika dia tidak menyingkirkannya, sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Tapi bagaimana cara menghapusnya, Qin Chen masih harus mempertimbangkan untuk jangka panjang. Qin Chen mengikuti klan Serigala ke camp besar, dan melihat camp dari kejauhan, dan melihat satu demi satu tenda padat, tanpa akhir yang terlihat. Dan di beberapa daerah, di beberapa tenda, darah mengalir deras ke langit, terlalu menakutkan, cukup mengejutkan satu pihak. Jangan lihat itu, di area medan perang ini, mereka tidak perlu menyembunyikan diri, yang kuat dihormati. Master klan Serigala berkata kepada Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat monster datang terus-menerus, muncul dan datang satu demi satu. Itu adalah ras kami di pegunungan 10.000 iblis. Mereka itu ingin memasuki medan perang, untuk mengalami retret mereka sendiri. Adik laki-laki, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari 4 alam surga. Dunia tempat kami berada juga sama, jadi akan ada master yang datang untuk membaptis diri mereka terus-menerus ke sini. Kata Master Serigala itu. Saat Qin Chen berjalan, dia terus memahami aturan di sini. Tiba-tiba terdengar seruan di kejauhan,
dan terjadi kehebohan di kemah Kompi. Seorang pria dari klan anjing bermata tiga memiliki hidung yang sangat sensitif. Kali ini dia mencium sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di medan perang dan mengubah situasi pertempuran, jadi dia memberikan kontribusi yang besar. Bersama beberapa orang lainnya, dia mendapat kesempatan untuk dibaptis di Danau Spirit dan langsung menerobos. Dia menerobos ke ranah alam yang mulia, lalu dapat mengambil alih satu pasukan. Setelah suku serigala mengetahui berita tersebut, mereka sangat cemburu dan tertekan. Karena hal baik semacam ini belum menimpa mereka, dan mereka kalah dalam pertempuran belum lama ini, mereka khawatir mereka akan dihukum. Qin Chen terkejut. Pantas saja banyak master yang mau datang ke sini. Orang yang percaya diri bisa datang ke sini untuk mengasah diri, sementara yang lain juga bisa mendapatkan hadiah yang banyak. Yang disebut Danau Spirit adalah level tertinggi di Pegunungan Seribu Ras, yang dapat mengaktifkan garis keturunan kuno, yang merupakan peluang melawan langit. Sangat disayangkan bahwa di gunung ini hanya keluarga kerajaan yang memiliki kesempatan untuk masuk, dan ras iblis lainnya biasanya tidak memiliki kesempatan sama sekali. Haha, aku selamat kali ini. Saya mendapat sepotong tulang kehidupan Raja Iblis kuno. Saya dapat memahami arti yang mendalam dari alam yang mulia. Saudara-saudara, saya akan kembali ke kampung halaman saya dan menikmati hidup yang damai. Akan ada periode nanti. Kata seorang master iblis tertawa dan menghilang dari formasi teleportasi besar. Seorang prajurit serigala melengkungkan bibirnya dan berkata, di medan perang, mereka yang dapat bertahan hidup secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan. Jika Anda memiliki kehidupan, Anda secara alami akan menikmatinya, tetapi Anda pasti akan kembali setelah beberapa saat. Tidak mungkin bagi mereka yang pernah berada di medan perang untuk benar-benar bebas dan mudah. Apalagi di lingkungan yang begitu besar, mereka tidak bisa tenang untuk mundur dan mati. Siapa yang rela layu dalam ketidakjelasan, dan ingin mati dengan kemegahan tertinggi? Mendengar itu, Qin Chen terkejut bahwa banyak dari orang-orang yang turun dari medan perang ini akan memilih untuk pergi menghabiskan banyak waktu dan anggur. Kehidupan seperti ini benar-benar memanjakan. Namun, dia juga tahu bahwa ini sebagian besar untuk menghilangkan rasa takut akan hidup dan mati dan untuk bersantai dengan tepat. Pada saat yang sama, Qin Chen juga sedikit khawatir, dan berkata, jika Tianzun muncul, bukankah salah jika menamparkan semua orang di medan perang sampai mati? Kata Qin Chen, bagaimana menurutmu? Para pihak telah melakukan check and balance. Sudah ada kesepakatan sejak lama. Tidak mungkin Tianzun mengambil tindakan seperti itu. Ini adalah kesepakatan. Ini adalah area inti dari medan perang dari 10.000 ras. Bagaimana bisa menjadi tempat seperti sampah di sini? Nyatanya, bahkan pada hari kerja, di bagian lain surga, tidak akan ada Tianzun yang lahir pada umumnya, dan mereka akan menembak sesuka hati. Qin Chen ingin mengatakan, mengapa tidak? Tianzun dari Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan ingin menembakku sampai mati. Tapi dia tidak mengatakannya. Ayo, saudara bisa mencobanya. Kata seorang prajurit klan serigala berjalan mendekat dengan gelas anggur seukuran baskom dan menepuk bahu Qin Chen. Adik laki-laki, kamu berani datang ke medan perang 10.000 ras sendirian, saudaraku. Aku juga mengaguminya. Namun, ini bukan cara bagimu untuk terus seperti ini. Medan perang terlalu berbahaya. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari surga terbelakang umat manusia. Saudaraku, saya akan memberi Anda saran untuk pergi. Di medan perang 10.000 ras, pertama-tama temukan pasukan individu untuk bergabung, lalu dapatkan prestasi militer. Jika tidak, Anda akan mati dengan mudah seperti ini. Itu benar, meskipun ada pelancong solo di medan perang 10.000 ras, dan jumlahnya bahkan cukup besar, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, banyak dari mereka yang berada di level Sun. Beraninya para guru suci biasa berkeliaran seperti ini, berpikir bahwa kematian mereka tidak cukup cepat.
Jika Anda tidak memiliki pasukan ras manusia teratas untuk bergabung, Anda juga dapat pergi ke aliansi 10.000 ras. Banyak orang tidak mau mengikuti kekuatan besar. Mereka semua suka memasuki aliansi 10.000 ras untuk berteman. Jauh lebih aman, dan jauh lebih cocok bagimu untuk berlarian seperti ini. Kata sekelompok klan serigala berbicara dengan sangat antusias. Hati Qin Chen tersentuh saat mendengarnya, tapi dia terdiam. Untuk waktu yang lama, dia tercekik, namun dia akhirnya berkata, "Apakah kamu minum seperti ini? Tidak adakah orang dari Departemen Hukum Militer yang berpatroli?" Tanya Qin Chen. "Jangan bandingkan tempat ini dengan pasukan Fana. Jika Anda dapat memberikan kontribusi dan berpikir Anda layak, Anda dapat mengejar Dewi Klan Sayap, Klan Elf, dan Klan Dewa Impian. Tidak ada yang peduli." Hari ini, para pejuang klan serigala banyak minum, dan mereka minum sampai larut malam. Bagaimanapun, mereka dikalahkan, dan mereka semua marah. Namun, mereka juga sangat terkendali. Mereka tidak benar-benar mabuk, bukan karena mereka takut pada hukum militer, tetapi di tempat seperti medan pertempuran 10.000 ras, jika mereka benar-benar berani mabuk, itu akan menjadi lelucon bagi hidup mereka. Beberapa veteran yang bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun begitu lancang. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen menanyakan tentang beberapa berita, terutama tentang kem iblis terdekat. Ini membuat kelompok prajurit klan serigala ini gugup dan memperingatkan Qin Chen untuk tidak mengolok-olok nasibnya sendiri. Pergi ke kem klan iblis untuk mendapatkan eksploitasi tempur. Jika eksploitasi pertempuran begitu mudah diperoleh, mereka tidak akan berada di sini selama bertahun-tahun. Qin Chen mengangguk dan beberapa hari kemudian, dia memiliki pemahaman tentang iblis di dekatnya. Sebuah rencana secara bertahap muncul di benak Qin Chen. "Sudah hampir sampai. Jika saya tidak pergi, Yang Mulia Juesan pasti bisa menemukanku." Pada hari ini, Qin Chen mengucapkan selamat tinggal kepada para pejuang suku serigala. Berbalik dan meninggalkan kem, dia menghilang ke langit setelah menyembunyikan napasnya. Dan tidak lama setelah Qin Chen pergi, dalam kehampaan di luar perkemahan 10.000 ras, sosok yang memancarkan aura perkasa muncul, mendekati kem, memegang cermin di tangannya, menyinari jejak debutnya. "Hah, bocah ini benar-benar memasuki kem ras monster ini. Kata orang di sini adalah Yang Mulia Juesan." Ada raungan gemuruh, dan kemudian, beberapa aura mengerikan muncul. Ini adalah Zun dari ras monster, memancarkan aura ganas, dan dengan dingin menatap Juesan di depan. Di kem besar, semua prajurit monster dibangunkan satu demi satu. Ketika mereka melihat ke langit, mereka melihat sosok berdiri dengan bangga di langit, menghadap ke seluruh perkemahan besar mereka. "Hei, dia adalah Tuan yang mulia dari umat manusia, dan auranya sangat kuat, tingkat puncak dari Zun, mengapa Tuan seperti itu bergegas ke kem klan kami?" Kata banyak prajurit monster terkejut dan tersentak. "Teman manusia ini, kita adalah aliansi. Untuk apa teman telah datang ke perkemahan gunung 10.000 ras saya?" Sebuah suara tua datang dari kem. "Saya Yang Mulia Juesan, dari Daewo Sensan, ada di sini untuk mencari jejak seseorang. Di kem monstermu, apakah ada orang seperti ras manusiaku?" Yang Mulia Juesan berkata, suaranya tidak tinggi, tetapi dia menyampaikannya dengan jelas. "Kamu mencari ras manusia?" Teman ini bercanda, "Tempat ini adalah kem pegunungan 10.000 ras saya, bagaimana mungkin ada ras manusia di sini?" Kata sesosok yang luar biasa berjalan keluar, mengeluarkan bayangan tak terbatas di kehampaan, berdiri dengan bangga di udara. Ini adalah leluhur dari klan Macan Tutul Bayangan di pegunungan 10.000 ras, dekat dengan praktisi puncak Zun. Dia memandang Yang Mulia Juesan dengan mata serius. Penguasa Gunung Dewa Dayu adalah master tingkat Zun, dan sudah menjadi sosok ras manusia tingkat tinggi. Meskipun pegunungan 10.000 ras mereka kuat, mereka tidak ingin menyinggung kekuatan seperti itu dengan gegabah. "Anak manusia," gumam seseorang di antara pasukan klan serigala,
beberapa master yang telah menghabiskan waktu bersama Qin Chen menatap lebar. Mereka semua memikirkan Qin Chen yang baru saja pergi belum lama ini, cirinya hampir sama dengan yang dijelaskan orang ini. Siapa anak itu? Bahkan ada master puncak dari Dayu Sensan yang datang untuk menyelidiki dan bertanya, dan mereka semua berpikir bahwa Qin Chen hanyalah seorang master manusia biasa. Memikirkannya sekarang, anak manusia itu sangat mungkin luar biasa. Meski kaget, para pejuang klan serigala ini tidak berbicara. Aura orang ini pernah terkondensasi di sini, tidak mungkin untuk tidak berada di sini. Kata Yang Mulia Juesan dengan dingin. Dia mengeluarkan batu suci sederhana di tangannya dan berkata, dewa ini memiliki batu iblis. Jika ada yang memberi tahu keberadaan anak itu, batu iblis ini akan menjadi miliknya. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di bawah tiba-tiba mendidih. Ya ampun, siapa anak ras manusia yang bisa memaksa Yang Mulia Juesan mengeluarkan batu iblis? Ini benar-benar buah tangan yang besar. Ada banyak diskusi di camp Gunung 10.000 Monster. Yang Mulia Juesan, mengapa Anda bisa memiliki batu iblis dari ras monster saya? Segera setelah batu iblis dikeluarkan, atmosfer pegunungan 10.000 ras tiba-tiba melonjak, dan niat membunuh seperti pedang surgawi dicurahkan, dengan dingin mengunci Yang Mulia Juesan. Jangan khawatir, batu iblis ini diperoleh dari membunuh para penguasa aliansi ras iblis, bukan dari membunuh monstermu. Lagi pula, ras manusia dan ras monster kita adalah aliansi, kata Yang Mulia Juesan dengan acuh tak acuh. Yang Mulia Juesan, tidak ada orang yang kamu cari di sini, cepat pergi, kalau tidak kamu tidak akan menyalahkan kami karena bersikap kasar. Seorang monster berkata dengan dingin, antara langit dan bumi, sepertinya ada matahari yang terik, dengan nafas yang bermekaran, membakar langit dan menghancurkan bumi. Senior, aku bisa memberitahu. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Di camp klan Serigala, seorang prajurit klan Serigala buru-buru berteriak. Prajurit Serigala lainnya segera memelototinya, seolah merasa dikhianati. Senior Juesan, saya tahu berita tentang bocah ras manusia itu. Kata prajurit Serigala bernama Kuilin ini berteriak, matanya berapi-api. Yang Mulia Juesan mengguncang tubuhnya dan jatuh ke dalam kemah, menatap prajurit suku Serigala. Senior, putra ini berada di camp klan Serigala saya sebelumnya, dan dia mengikuti pasukan klan Serigala saya kembali ke camp ini. Dia mengaku dari surga belakang alam manusia dan dia pergi begitu saja. Kata pria bernama Kuilin ini berkata dengan tergesa-gesa, tubuhnya gemetar, tidak mampu menahan tatapan Yang Mulia Juesan, sumber tubuhnya akan runtuh, dan lawannya terlalu kuat. Yang Mulia Juesan mengeluarkan cermin dan dengan cepat menyinari area sekitarnya. Setelah beberapa saat, wajahnya benar-benar suram. Bajingan kecil ini benar-benar kabur lagi. Brengsek, batu iblis ini terbuang sia-sia. Kemarahan pada Yang Mulia Juesan tidak dapat ditahan. Energi mengerikan meledak di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, bang-bang, banyak pejuang klan Serigala di sekitar mundur lagi dan lagi, dadanya tertekan, dan dia hampir memuntahkan darah, semua memelototinya. Senior, prajurit Serigala Kuilin gugup, dan berkata dengan panik. Cukup, kata beberapa aura monster tingkat tinggi yang menakutkan turun, Yang Mulia Juesan, cepat pergi. Kalau tidak kamu tidak akan menyalahkan pegunungan 10.000 monster karena tidak memikirkan aliansi. Kata tetua tingkat tinggi ini. Huff, jangan khawatir, apa yang dikatakan dewa ini, tentu saja, tidak akan mengingkari janjinya, ini adalah batu iblis. Kata Yang Mulia Juesan menjatuhkan batu iblis, menekan amarah di dalam hatinya, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang. Setelah memasuki camp klan Serigala, dia sudah menangkap napas Qin Chen lagi, dan dengan cepat mengikuti ke arah yang ditinggalkan Qin Chen. Di camp pegunungan 10.000 iblis, semua prajurit iblis menatap Kuilin yang memegang batu iblis di tangannya. Tiba-tiba, ada banyak diskusi di sekitar. Meskipun Kuilin mendapatkan batu iblis,
Dia dihukum menjadi pelayan selama 3000 tahun, dan dia dimusuhi oleh jenderal klan serigala.